Halo Sabgas, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, pria yang menggunakan tombak melawan Taishu 4, sedangkan pria yang menggunakan kapak melawan Taishu 3. Namun saat bertarung, pria yang menggunakan kapak tidak mampu melawan Taishu 3. Untungnya, segera Xiaoyan menyelamatkannya. Dan scene pun berganti. Hanya saja untuk sekarang, seperti yang dikatakan Taishu 3, kekuatan keabadian di dalam armor Deo palsu milik Xiaoyan sudah habis. Tanpa kekuatan keabadian, sulit untuk bersaing dengan Taishu 3 seorang diri. Bahkan, jika Xiaoyan bisa bertarung, konsumsi darah dari tubuh Avatar Yuansen juga akan menjadi sangat besar. Dan itu akan menghabiskan banyak energi kehidupan dari tubuh Xiaoyan sendiri. Kamu benar, ini memang masalahnya, bahwa tidak ada cara untuk mengisi kembali kekuatan keabadian pada armor. Biarkan aku memikirkannya. Kalian semua pasti menggunakannya dengan cara memanfaatkan penyimpanan energi dari monster raksasa itu, ucap Xiaoyan sambil meremas dagunya. Oh, tapi setelah kamu mengetahuinya, apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah kamu masih berpikir bahwa monster raksasa itu akan mengisi ulang kekuatanmu? Ucap Taishu 3 dengan ekspresi dingin. Kenapa tidak? Kamu saja yang menambahkannya kepadaku, ucap Xiaoyan sambil sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jangan bermimpi, para monster raksasa itu hanya akan mematuhi perintah dunia Taishu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara mengambil armor Deo palsu dari tubuhmu, tidak mungkin untuk monster raksasa mengisi kekuatan keabadianmu, ucap Taishu 3. Begitukah? Tapi kurasa ucapanmu itu tidak benar, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dan segera terlihat bahwa ada gumpalan kekuatan keabadian yang mengalir ke dada Xiaoyan. Lalu, 3 kristal merah yang redup pun di dada Xiaoyan kembali beransur-ansur menjadi lebih cerah. Ketika melihat adegan ini, mata Taishu 3 yang sebelumnya sangat tegas dan berkata dengan nada yang sangat buruk bahwa Xiaoyan tidak akan pernah bisa mengisi kekuatannya menjadi tertekun. Sementara itu, meskipun Xiaoyan tidak dapat melihat ekspresi Taishu 3 di balik pelindung kepalanya, Xiaoyan masih dapat melihat dari postur tubuhnya pada saat ini. Beberapa metalitas yang dia ambil dengan susah payah runtuh lagi. 5 jari Taishu 3 menjadi tegang, dan dia bahkan bisa mendengar suara retakan tulang ketika dia mengepal tinjunya dengan kuat. Dia sangat terkejut karena Xiaoyan telah menerobos kesadarannya lagi dan lagi, yang membuatnya sulit dipercaya untuk sementara waktu, dan dia bahkan lebih sulit untuk menerima kenyataan ini. Kamu benar-benar mengejutkanku, tapi kamu pasti akan ditangkap oleh dunia Taishu. Tubuhmu akan dipotong-potong, jiwamu akan dipenjara selamanya, dan kamu akan mengalami rasa sakit yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, ucap Taishu 3. Suara berat Taishu 3 pun datang dari balik pelindung kepalanya, dan dari nada suaranya dapat dirasakan bahwa giginya terkatup saat ini. Terima kasih karena sudah mengingatkanku, ucap Xiaoyan yang masih tersenyum. Dan ketika senyum ini jatuh ke dalam pandangan Taishu 3, itu membuatnya bertambah emosi. Kemudian, pada saat Taishu 3 berteriak, sosoknya tiba-tiba melesat dengan kencang, dan kekuatan keabadian yang agung keluar dari 6 kristal merah di dadanya dengan telapak tangan yang terbentang. Taishu 3 pun muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata, dan cahaya pedang yang menyebar juga langsung berkumpul pada pedang di tangan Taishu 3. Setelah itu, dengan tekanan penuh yang mengejutkan, Taishu 3 menikam ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tampaknya, kemarahan Taishu 3 benar-benar dibangkitkan oleh tindakan Xiaoyan lagi, dan serangannya menjadi lebih ganas. Energi pedang mengamuk dari pedang di tangannya, dan 12 pola pada pedangnya pun berkedap-kedip.
Xiaoyan tahu bahwa Taisu 3 menggunakan pedang yang bagus. Jadi, tentu saja dia tidak berani ceroboh dalam menghadapi Taisu 3 yang datang. Xiaoyan sudah menyiapkan diri. Segera, kekuatan keabadian dari 3 kristal merah di dadanya kini sudah penuh. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan 6 kristal merah pada armor dewa palsu milik Taisu 3, tetapi jantung asli pada tubuh Xiaoyan seharusnya sebanding dengan armor dewa palsu Taisu 3. Tidak hanya itu, kekuatan keabadian yang dapat diisi kembali oleh Xiaoyan ternyata berasal dari 4 dewa Taisu yang dia kumpulkan di dalam lingsu di belakang. Xiaoyan hanya mencoba menyampaikan pesan kepada para monster raksasa itu, tetapi apa yang tidak diduga adalah 4 monster raksasa itu ternyata benar-benar menambah kekuatan keabadian pada tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, dengan tambahan kekuatan dari 4 monster raksasa, Xiaoyan seperti para praktisi Taisu lainnya, dia memiliki pasukan kekuatan yang terus-menerus dan dapat menggunakan kekuatan keabadian dengan sebebasnya. Di dalam armor dewa palsu yang dikenakan Xiaoyan, kekuatan keabadian yang berbeda menyembur keluar dari pikiran Xiaoyan, dan inti api yang berdenyut di telapak tangannya mendidih seketika dengan kekuatan keabadian yang ditambahkan. Selain itu, kekuatan dari inti guntur juga meningkat di bawah desakan kekuatan keabadian. Api guntur terjalin dan berputar-putar di sekitar tubuh Xiaoyan. Dan saat ini, Xiaoyan belum pernah menggunakan tubuh avatar Yonghe. Jadi, dia ingin melihatnya. Bisakah Xiaoyan kembali melawan Taisu 3 dengan kekuatan tempurnya saat ini? Detik berikutnya, guntur batu api bayangan pedang dan penguasa berat pun bertabrakan dengan keras di langit. Suara ledakannya bahkan menyebar ke seluruh kehampaan. Tampaknya kedua belah pihak sangat sengit dan terlihat seimbang dalam hal kekuatan. Tetapi pada kenyataannya, kekuatan keabadian yang terkandung dalam serangan Taisu 3 beberapa kali lebih kuat. Namun, dalam tabrakan ini, dia tidak memiliki banyak keuntungan. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa metode serangan hanya menjadi lebih kuat? Gumam Taisu 3 yang diam-diam terkejut. Tetapi, hal yang membuat terkejut Taisu 3 adalah bahwa kekuatan keabadian miliknya jelas lebih bagus daripada Xiaoyan. Tetapi, dia gagal menghancurkan Xiaoyan, meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan keabadian antara pertarungan mereka. Tepat ketika Xiaoyan dan Taisu 3 menemui jalan buntu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin di belakangnya, dan dia bahkan mendengar suara si pria kapak di ujung. "Hati-hati, ada serangan diam-diam di belakangmu," ucap si pria kapak sambil berteriak. Ternyata, di beberapa titik di belakang Xiaoyan, sosok muncul dari arah belakang. Sosok itu memegang tombak dan siap untuk menusuk ke arah punggung Xiaoyan. Namun, pada saat ini, Xiaoyan harus berfokus pada melawan Taisu 3 dan tidak mungkin melepaskan tangannya saat ini. "Apakah kamu pikir bisa bergerak bebas kali ini? Bagimu hanya ada satu peluang, tetapi bagi kami ada banyak peluang. Tidak peduli berapa banyak kemampuan yang kamu miliki, hanya masalah waktu sebelum kamu dikalahkan," ucap Taisu 3. Ketika Taisu 3 melihat serangan diam-diam dari Taisu 4, Taisu 3 langsung menghampiri Xiaoyan dan segera meningkatkan serangannya terhadap Xiaoyan. Jelas bahwa yang dia inginkan hanyalah Xiaoyan tidak bisa melepaskan tangannya. Tombak di tangan Taisu 4 seharusnya milik Jiansa, tapi itu jelas direbut olehnya dan menghasilkan hembusan angin yang ganas yang menyelimuti tombak dengan kekuatan keabadian, sehingga mampu melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Jika serangan ini tidak diblokir, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh abadi dan armor dewa palsu, dia pasti akan menerima luka parah. Sosok Taisu 3 juga bekerja sama dengan baik bersama Taisu 4 di dalam dan di luar. Mereka terus menunggu, menangkap kekurangan Xiaoyan, dan akhirnya mengalahkan Xiaoyan dengan kekuatan masing-masing. Semua serangan itu bergerak dalam sekejap mata. Meskipun si pria kapak yang telah pulih sedikit ingin membantu, dirinya sekarang sudah terlambat. Belum lagi, lukanya masih terlihat serius dan sudah terlambat untuk memberi bantuan. Di sisi lain, situasi Jiansa bahkan lebih buruk daripada penampilan si pria kapak. Lukanya lebih serius, jantungnya kini tertusuk, dan kekuatan keabadiannya bahkan menghilang. Saat ini, si pria kapak pun hanya bisa melihat Xiaoyan yang bersiap menderita sakit di perut dan di punggungnya. Namun, si pria kapak itu mengepalkan tinjunya erat-erat.
dia tidak menyangka bahwa orang yang dia benci pada awalnya akan menyelamatkannya di saat kritis. Tetapi ketika nyawa Xion dalam bahaya, dia yang sombong hanya bisa berdiri dan membeku di tempat. Sementara itu, ketika orang-orang menyaksikan Xion yang akan dihisap, mata Xion tiba-tiba menjadi suram, dan tanda dari Dewa Iblisnya pun berkedap-kedip di antara alisnya. Detik berikutnya, kejenihan di matanya perlahan menghilang dan digantikan oleh tampilan kegilaan. Untungnya, kegilaan ini tidak sepenuhnya memenuhi mata Xion. Lalu, ketika pandangan Xion berubah, aura langkah ke-6 dari Kaisar Keabadian tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dan penguasa berat yang awalnya kesulitan menghadapi kekuatan Taisu 3, itu pun meledak dengan kekuatan yang kuat dan langsung mengguncang tubuh Taisu 3. Tapi tombak panjang Taisu 4 sudah berada di belakang Xion, dan Taisu 4 tidak menahan tangannya dalam serangan ini. Dia menggunakan kekuatan keabadian yang agung sehingga membuat tombak ini menjadi sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Akan tetapi dapat dilihat bahwa Xion malah memegang penguasa beratnya dengan satu tangan. Pada saat tombak datang ke arahnya, Xion langsung berbalik dan tiba-tiba melepaskan tinjunya. Sementara itu, ketika melihat Xion berbalik dan berniat menggoyangkan tombaknya dengan tangan kosong, Taisu 4 pun mencibir dengan tidak senang. Pada saat ini, Xion memegang penguasa berat di tangannya dan membentuk tinju dengan tangan yang satunya. Dia bertarung melawan dua komando Taisu di bagian kiri dan kanan dengan kekuatan satu orang. Tentu saja, alasan kenapa Xion bisa menangani mereka berdua pada saat bersamaan adalah karena Xion sekali lagi menggabungkan tubuhnya dengan avatar Yonghe. Karena jika tidak, dia pasti sudah kalah dari awal bentrokan. Namun, untuk Xion saat ini, jika dia menggabungkan tubuhnya dengan avatar Yonghe, maka resikonya masih terlalu tinggi. Itu karena kekuatan dewanya belum memadai untuk menahan avatar dari kekuatan dari langkah ke-6 keabadian Kaisar. Akan tetapi, meskipun Xion juga menemukan bahwa teknik penggabungannya dengan avatar beresiko sangat tinggi, namun teknik pembentukan kehidupan ini memiliki manfaat yang tidak terduga. Selain itu, pada saat pertarungan kali ini, kekuatan Dewa Xion juga sudah meningkat, dan latar belakang 40 miliar sumber energi dewanya di lautan bintangnya masih meningkat dengan kecepatan yang tidak lambat. Tentu saja, setelah Xion meninggalkan menara pembantaian, dia menemukan bahwa selama ada orang di sekitarnya, maka akan ada energi dewa yang mengalir ke dalam tubuhnya secara terus-menerus. Munculnya latar belakang energi Dewa Xion berhubungan langsung dengan suplai yang diberikan dari Dewa Taisu yang sudah dialirkan itu. Karena selain kekuatan keabadian yang bisa dialirkan, ada juga sumber energi dewa yang kuat di dalamnya. Itu adalah sumber energi dalam kristal merah yang memberikan Xion apa yang dia butuhkan saat ini. Dalam masalah ini, Xion berkultivasi dalam pertempuran dan juga berusaha untuk menerobos dalam sebuah pertempuran adalah sesuatu yang ingin direncanakan oleh Sang Ratu. Dan inilah alasan kenapa Sang Ratu membuat rencana untuk membawa Xion ke sebuah peperangan. Zhuzang membutuhkan 100 miliar sumber energi dewa untuk menemukan bintang kelahirannya. Aku tidak tahu berapa banyak ki dan lautan bintang yang dia perlukan untuk menemukannya setelah reinkarnasi. Sejauh yang aku tahu, yang tercepat untuk mencapai tahap leluhur dari ranah dewa adalah melalui kultivasi dalam pertempuran, yang kemudian dia akan bisa memadatkan sumber energi dewanya sebesar 80 miliar di lautan bintangnya. Tetapi itu hanyalah rumor, gumam Sang Ratu sambil memperhatikan Xion. Semakin cepat dia menemukan bintang kelahirannya, dia akan dapat mewakili bakat dan keunggulan yang sebenarnya, dan itu juga menggambarkan apa yang dipikirkan Zhuzang sebelumnya. Gumam Sang Ratu kembali. Tentu saja, Sang Ratu sendiri dapat membantu Xion dan menyelesaikan kedua Taisu itu. Tetapi, dibandingkan dengan membantu Xion dalam pertarungan kali ini, apa yang Sang Ratu inginkan adalah agar Xion menyelesaikan masalahnya sendiri dan benar-benar berjalan di medan perang dengan kekuatan tempur yang dia punya. Hal ini dikarenakan di sebuah medan perang dia perlu memberitahu Xion bahwa dia harus memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri sepanjang waktu. Dan hanya dengan cara inilah Xion dapat memahami cara bertahan hidup di dalam perperangan antar dunia.
Di sisi lain, tabrakan antara Xiaoyan dan kedua komandan Taisu itu tidak berlangsung lama. Dengan sebuah ledakan besar, baik Taisu 3 dan 4 tersapu oleh kekuatan yang kuat, dan keduanya yang tersentak terpental secara terpisah. Sementara itu, Xiaoyan yang dikepung oleh mereka berdua, dia masih berdiri di tengah-tengah. Dia memegang penguasa berat di tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih gila. Melihat ekspresi yang akrab dari wajah Xiaoyan, tubuh Taisu 3 pun langsung membeku. Dia secara alami tidak melihat Xiaoyan dengan ekspresi seperti itu dalam pertarungan sebelumnya, karena ketika ekspresi itu muncul, Xiaoyan memancarkan aura kultivator dari langkah ke-6 keabadian Kaisar. "Jangan ragu, segera ambil tindakan untuk menekannya," ucap Taisu 4. Tanpa berlama-lama, Taisu 3 pun langsung mengangkat tangannya. Kekuatan keabadian yang berkumpul di tangannya, yang kemudian kekuatan itu melesat ke arah ratusan dewa Taisu di belakangnya. "Teknik domain kegelapan," ucap Taisu 3. Taisu 3 pun menggeram kali ini. Mereka berdua sudah bersiap untuk menyerang. Dan yang disebut domain kegelapan itu sebenarnya adalah kekuatan tekanan yang dikumpulkan dari ratusan dewa Taisu. Jadi, ketika banyak dewa Taisu yang berkumpul bersama, maka kekuatan tekanannya akan semakin kuat. Dengan tekanan kuat dari domain kegelapan, tubuh Xiaoyan pun langsung tenggelam. Dan tekanan berat itu segera membuat Xiaoyan merasa seolah-olah ada dua batu besar yang menindihnya dari arah depan dan belakang. Dan dia sedikit kehabisan napas untuk beberapa saat. Hanya saja, dibandingkan dengan tidak bisa bergerak, ketika Xiaoyan menghadapi domain kegelapan sebelumnya, pada saat ini Xiaoyan telah menggabungkan tubuhnya dengan Avatar Yonghe dan juga Avatar Yuan Shen, sehingga tubuh abadi bintang 3-nya memiliki kekuatan keabadian dari Kaisar Keabadian di langkah ke-6. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan masih terjebak di dalam domain kegelapan, Taisu 3 kembali menyerang Xiaoyan menggunakan pedang penghancur kekosongannya. Dan di sisi lain, Taisu 4 yang sudah kehilangan tombaknya, dia juga mengembunkan kekuatan keabadian di tubuhnya untuk membentuk tombak panjang di tangannya. Keduanya pun satu persatu datang untuk menyerang Xiaoyan dari arah kiri dan kanan. Dan kombinasi dari serangan keduanya ditambah dengan kekuatan tekanan yang kuat dari domain kegelapan itu menjadi ujian terbesar bagi Xiaoyan saat ini. Sementara itu, ketika Xiaoyan menghadapi serangan menjepit dari Taisu 3 dan 4, kegilaan di mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih intens. Dan dengan kekuatan langkah ke-6-nya, aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Dan semuanya itu merupakan kekuatan keabadian. Setelah itu, kekuatan keabadian ini berubah menjadi manik-manik yang terbuat dari api dan guntur hitam. Dan manik-manik ini memutari penguasa barat di tangan Xiaoyan. Pada saat berikutnya, sayap dewa di belakang Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dan Xiaoyan masih diselimuti oleh domain kegelapan. Kecepatannya bisa kembali menjadi normal karena kekuatan dari sayap dewanya. Lalu, tak lama kemudian, Xiaoyan kembali mengayunkan penguasa baratnya dan menghantamkannya ke arah Taisu 3. Sehingga tabrakan antara pedang penghancur kekosongan dan penguasa barat pun kembali terjadi dan menyebabkan ledakan yang sangat besar. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun mundur selangkah. Dia membalikkan badannya untuk bergegas ke arah Taisu 4 dan menahan serangan ombaknya menggunakan satu kaki. Menghadapi dua orang yang melesat, Xiaoyan lebih dulu bergerak menuju mereka. Xiaoyan menjatuhkan penguasa baratnya dan mengguncang ke arah Taisu 3 lagi, hingga bertabrakan dengan keras dengan pedang panjangnya. Namun, hal yang membuat terkejut adalah bahwa Xiaoyan mampu memukul mundur Taisu 3 dengan satu gerakan. Dia kembali berbalik dan langsung melesat ke arah Taisu 4 yang bergegas di depannya. Dengan langkah yang berat, kini pertempuran ini terjadi di antara mereka bertiga. Xiaoyan melawan dua orang sendirian di medan perang. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan berubah dengan cepat. Tanpa sadar, sang malaikat maut telah sampai di depan medan perang. Dan dia masih melanjutkan angka 823. Itu adalah jumlah praktisi Taisu yang sudah ia bunuh sejauh ini. Yang dimanapun sang malaikat maut pergi, para praktisi Taisu itu tidak dapat mengelak. Tetapi ketika sang malaikat maut terus membunuh, praktisi Taisu lainnya bergerak satu demi satu. Dan tampaknya mereka mengisi medan perang yang baru saja ditempati oleh sang malaikat maut dalam sekejap. Sampai saat ini, di dalam medan perang, jumlah dari pihak dunia Taisu tidak banyak mengalami perubahan. Dan ini adalah hal yang paling luar biasa sebelum sang ratu benar-benar berhubungan dengan dunia Taisu.
Dia bahkan tidak pernah menyangka bahwa dunia Tesu akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan seperti ini. Baru sekarang ia mengerti mengapa dunia Tesu sangat peduli dengan armor dewa palsu mereka dan tidak peduli dengan nyawa para pasukannya. Yang mulia, menurut pengamatanku, mereka sangat mengandalkan armor dewa palsu dan Ratu harus memerintahkan pasukan yang berkobar untuk mengambil armor dewa palsu mereka segera mungkin setelah membunuh para praktisi Tesu agar situasinya dapat diselesaikan, ucap Jian Xiang. Pada saat ini, Jian Xiang berada di samping sang ratu dan dia terus menatap medan perang. Jian Xiang sudah mengamati situasinya dan dia juga menemukan fakta bahwa ketika pasukan yang berkobar itu membunuh praktisi Tesu, armor mereka akan menghilang. Lalu, alasan mengapa jumlah praktisi Tesu tidak menghilang adalah karena para praktisi Tesu itu terus-menerus muncul dari sebuah bahtera. Akan tetapi, tidak banyak yang keluar dari setiap kalinya. Dan sepertinya ada ritme yang relatif stabil dengan praktisi Dewa Tesu yang mati dalam pertempuran. Aku tidak memperhatikannya. Jian Xiang, sejak kapan kamu menjadi begitu pintar? Ucap sang ratu sambil tersenyum lembut. Dan ketika Jian Xiang mendengar pujian dari sang ratu, ia langsung mengencangkan kerahnya dan sikapnya tiba-tiba menjadi sedikit bangga. Tapi itu memang sangat sulit, sehingga kamu tidak menyadari bahwa suamiku sudah mengumpulkan armor dewa palsu untuk waktu yang cukup lama. Ucap sang ratu yang masih tersenyum. Sebelum Jian Xiang bisa sedikit lebih bahagia, sang ratu berkata lagi, seperti kata pepatah, jika kamu ingin tumbuh lebih baik, pertama-tama kamu harus menekannya, ucap sang ratu. Jian Xiang pun tertekun ketika mendengar kata-kata itu, dan matanya langsung mencari sosok Xiaoyan. Dalam pandangan Jian Xiang saat ini, Xiaoyan tengah bertarung melawan dua praktisi Tesu, dan dari jumlah kristal merah di dadanya, dia tahu bahwa Xiaoyan sedang berurusan dengan praktisi Tesu terkuat. Bukan hanya Jian Xiang yang tidak menyadari bahwa Xiaoyan selalu mengambil armor dewa palsu setelah mengalahkan musuhnya, tetapi memang hanya sedikit orang yang akan melihat tindakan halus seperti itu. Bahkan, jika pasukan yang berkobar berhasil membunuh praktisi Tesu, mereka dengan cepat melemparkan diri ke pertempuran berikutnya. Dan tidak ada yang memperhatikan armor dewa palsu yang menghilang dalam sekejap. Tentu saja, banyak dari mereka mencoba untuk mendapatkan armor dewa palsu tersebut. Akan tetapi, armor dewa palsu yang jatuh ke tangan mereka hanya akan berubah menjadi gumpalan bola besi yang tidak dapat digunakan sama sekali. Dan mereka bahkan tidak tahu bahwa bola besi itu adalah armor dewa palsu. Jadi, tidak ada yang memperhatikannya. Hanya Xiaoyan yang terus mengumpulkannya setelah membunuh musuh. Ditambah dengan apa yang sudah dia kumpulkan ketika sang malaikat maut melakukan pembantaian sebelumnya. Kini, jumlah armor dewa palsu yang ada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan sudah mencapai 300. Ratu, kamu pasti sudah tahu masalah ini. Mengapa kamu tidak segera memberi perintah sehingga selama armor dewa palsu mereka dikumpulkan, jumlah praktisi Tesu dalam perperangan pasti akan semakin berkurang dan kita akan memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini, ucap Jian Xiang yang berkata dengan ekspresi bingung. Ini adalah misi untuk pasukan yang berkobar. Pikirkan kembali, mengapa kamu mengikutiku? Apakah kamu takut jika menghadapi kematian? Ucap sang ratu. Ketika mendengar ini, Jian Xiang kembali menatap sang ratu dengan sangat bingung. Dan dia benar-benar tidak mengerti. Jian Xiang tahu cukup banyak tentang dunia sensi. Dan dia juga tahu bahwa dunia Suanyin adalah serpian dunia dari dunia sensi. Akan tetapi, yang dia pedulikan hanyalah dunia Suanyin dan semua orang yang menghuni dunia ini. Aku, Jian Xiang, aku tidak pernah takut akan datangnya kematian. Tapi, untuk pasukan yang berkobar, mereka jelas tidak perlu berperang, ucap Jian Xiang dengan sangat serius. Tentu saja, setelah mengalami medan perang berdarah yang tak terhitung jumlahnya, Jian Xiang jelas memahami pentingnya pengambilan keputusan. Yang Mulia sudah membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya untuk memungkinkan pasukan yang berkobar memenangkan pertempuran berulang kali dan dengan kekuatan paling sedikit untuk mencapai kemenangan besar. Kali ini aku merasa bingung. Aku pikir Ratu akan menghancurkan pasukan yang berkobar, ucap Jian Xiang.
Kini, sang ratu tidak menjawab ucapan dari Jianxiang, tetapi dia malah menatapnya dengan mata malas yang tampaknya memiliki senyum tipis di wajahnya. Saat ini, jelas bahwa Jianxiang tidak dapat mengerti arti dari tatapan sang ratu ini. Dan Jianxiang jelas berpikir bahwa dirinya telah mengikuti sang ratu sejak zaman kuno. Dan setidaknya, untuk beberapa hal, Jianxiang bisa mengetahui isi pikiran sang ratu. Tapi sekarang, meskipun sang ratu ada di sampingnya, tetapi di matanya, tatapan ini tampaknya menjadi misteri besar. Dan dia tidak dapat memahami setengah dari apa yang dipikirkan sang ratu di dalam hatinya. Jelas, terlihat bahwa sudah ada cara untuk menang, dan ada lebih dari satu cara untuk memenangkan peperangan ini. Jadi, kenapa harus mengorbankan pasukan yang berkobar untuk menciptakan suasana medan perang yang begitu serius? Kini, Jianxiang menjadi sangat bingung ketika dia menyadari situasi saat ini. Dan ketika melihat pasukan yang berkobar berperang terus-menerus sekarat dan beberapa korban jatuh di mata Jianxiang, dia tidak bisa menahannya lagi. Kemudian, Jianxiang tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menghadapi sosok sang ratu yang tidak pernah menjawab kata-katanya. Tetapi, Jianxiang tidak marah kepada sang ratu atas alasan itu. Jianxiang masih sangat jelas tentang posisinya. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan sosok sang ratu yang dicintai oleh semua orang? Dan hal-hal yang bisa dia lihat, semua keputusan yang dibuat oleh sang ratu pasti ada alasannya. Tapi tidak perlu ditanyakan lagi, Jianxiang memberanikan diri untuk bertindak dengan keinginannya sendiri. Itu karena dia merasa tidak nyaman ketika melihat pengorbanan pasukan yang berkobar, dan dia sebaliknya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan mereka sebanyak mungkin. Pada saat ini, tombak perunggu milik sang malaikat maut sudah mendaratkan pukulan terakhir dan masih belum ada kecelakaan di bawah tombak perunggunya. Itu adalah seorang praktisi Taishu dengan 3 kristal merah di dadanya. Tapi sosoknya terlihat lebih tidak berdaya meskipun berada di balik armor dewa palsunya. Akhirnya pembunuhanku sudah mencapai 1000 orang, ucap sang malaikat maut. Setelah membunuh praktisi Taishu tersebut, suara sang malaikat maut sangat pelan, sehingga hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Setelah berbicara, sang malaikat maut tiba-tiba bergerak pergi, dan dia benar-benar melakukan apa yang sudah dia janjikan, yaitu hanya membunuh 1000 praktisi Taishu. Kemudian, setelah dia selesai membunuh 1000 praktisi Taishu, dia berhenti menyerang. Sang malaikat maut berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dari pandangan semua orang. Hingga akhirnya ia kembali ke labu dewa bermata 9 yang ada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Namun pada saat ini, Xiaoyan yang masih bertarung dengan sengit tidak menyadari kembalinya sang malaikat maut. Tetapi dia juga tidak bermaksud untuk meminta bantuan sang malaikat maut, karena sekarang Xiaoyan merasakan manfaat dari pertempuran ini. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan penindasan ini. Dan untuk melawan kekuatan penindasan ini, dia harus menggunakan kekuatan dari inti guntur. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pergi keluar mencari BH. Akhirnya kelar waktunya push BTTH.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。